Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Winalia, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN 32 Banyuasin 3, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni SPD selaku fasilitator saya dan Ibu Desi Arianti SPD selaku pengajar praktik saya yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada saya. Adapun pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi kali ini adalah rangkaian listrik sederhana yang berupa rangkaian seri dan rangkaian paralel pada kelas 6 SDN 32 Banyuasin 3. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah 1. Melalui tayangan gambar atau video atau audio, murid dapat mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen listrik beserta fungsinya dengan tepat. 2. Melalui diskusi kelompok, murid dapat menjelaskan langkah-langkah dalam membuat rangkaian listrik seri dan paralel dengan tepat. Dan 3. Melalui penugasan, murid dapat membuat gambar, membuat rangkaian listrik seri dan paralel, dan mempraktikkannya dengan tepat. Langkah pembelajaran yang pertama adalah identifikasi kebutuhan murid berupa angket gaya belajar dan kesiapan murid. 2. Membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat RPP berdiferensiasi yang di dalamnya memuat 3 strategi pembelajaran, yaitu berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Berikut ini adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Iya, alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelas 6 atas kehadirannya. Setelah memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk mengikuti doa agar Teman-teman, kita mulai kajian hari ini. Berdoa dulu. Berdoa kita. Baiklah, sekarang coba kalian perhatikan. Tempat duduk kalian sudah rapi atau belum? Lagi-laginya ada sampah? Kalau ada silakan buang keluar. Buang ke kotak sampah agar suasana bersekitar menjadi nyaman, ya. Nah, buang dulu.
pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuannya ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui tayangan gambar atau video pembelajaran yang nantinya akan Ibu tayangkan, kalian itu dapat mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen listrik beserta fungsinya dengan tepat. Nah, yang kedua, melalui diskusi kelompok nantinya, murid dapat menjelaskan langkah-langkah dan membuat rangkaian listrik safe dan paralel dengan tepat. Ya, nantinya kalian akan diminta untuk membuatnya. Dan yang ketiganya nanti di depan kelas ya, dengan pemaparan secara berkelompok nantinya kita kayak menjelaskan. Nah, baiklah anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, sebelumnya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita ya. Yang tujuan pembelajaran kita itu ada 3 ya. Yang pertama, melalui tayangan gambar atau video pembelajaran nantinya, murid dapat mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen listrik beserta fungsinya dengan tepat ya. Yang kedua, nantinya melalui diskusi kelompok, murid dapat menjelaskan langkah-langkah dalam membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Yang ketiga, melalui penugasan, murid dapat membuat gambar, kemudian membuat rangkaian listrik seri dan paralel, kemudian nantinya akan mempraktikkannya ke depan kelas ya dengan tepat. Jadi nanti Ibu akan minta kalian dalam menjelaskannya hasil dari kerja kalian nanti ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau memberikan ini dulu pertanyaan kepada kalian. Silakan kalian keluarkan kertas lembar ya. Kalian jawab pertanyaan di depan, buat nama, kelas dan semester itu kalian kerjakan. Ya. Sudah siap tulis namanya, terus kelasnya, semester sesuaikan yang di depan. Pertanyaannya yang pertama, kegiatan apa yang saya minati? Nah, jadi kegiatan apa yang kamu minati? Ya, misalnya tentang pembuatan pakaian listrik sederhana, misalnya ya, buat di situ tulis. Kemudian kegiatan apa yang saya tekuni? Kegiatan apa? Ya, misalnya membuat rangkaian listrik tadi. Ya, tulis sesuai dengan pemikiran kalian. Nantinya akan dikumpul. Yang ketiga, kegiatan apa yang saya senangi? Kegiatan apa? Misalnya diskusi, ya, atau praktiknya yang kamu senangi itu tulis semua. Nah, itu ada yang nomor 4 itu preferensi gaya belajar. Kamu itu menyukai gaya belajar yang seperti apa? Ada 3 ya, gaya belajar secara visual, secara auditori dan kinestetik. Auditori itu, gaya visual itu melihat, nah ya, jadi hanya kelihatan saja. Kalau auditori itu suara yang melalui speaker ini ya, suara. Nah, kemudian kalau kinestetik ini lebih canggih lagi ya, yaitu belajar sambil bergerak, bisa jadi menonton video nantinya ya. Nah, itu kalian tuliskan itu segera ya. Nanti ada kesiapan belajarnya, kalian jawab juga ya. Kesiapan belajar itu latihan ke depan ya. Itu ada 2 pertanyaan, silakan dijawab. Nah, sekarang apakah sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan hasil dari jawaban kalian. Ya, ini merupakan pertanyaan pemantik atau pemantik untuk kalian belajar. Silakan dikumpulkan sekarang secara bergilir dari Pandi, ya. Kumpulkan ke atas meja dulu. Alangkah senang masa kecilku, tak ganti hari ide bermain, tak tahu siang, tak tahu malam, lupalah minum, lupalah makan.
komponennya, ciri-cirinya, ya. Sudah jelas? Jelas. Nah, selanjutnya kalau sudah jelas, kita lanjut ke langkah-langkah membuat rangkaian ini. Ada videonya lagi, nah ya, silakan kalian simak. Tangan dulu lagi. Jelas semua? Jelas. Nah, anak setelah kalian tadi menyaksikan video tentang komponen rangkaian karena dan rangkaian pembuatnya, sekarang ibu mau mengadakan tes untuk kalian ya. Silahkan kalian jawab. Nanti ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Untuk itu dikumpulkan ke depan ya. Silakan kerjakan sekarang. Kalau ibu kumpul ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpul ke depan. Mau ibu koreksi dan ibu mau mengelompokkan kelompoknya nanti berdasarkan hasil isian kalian tersebut. Ya, ibu akan mengadakan penilaian berjenjang. Nah, setelah tadi kan ada 3 penilaian yang akan ibu nilai. Yang pertama nanti, yang pertama penilaian observasi. Ibu akan melihat sikap kamu, ya, sikap kamu selama diskusi, selama belajar. Itu akan ibu nilai dalam penilaian observasi atau sikap. Kemudian nilai pengetahuan yang ini, ya, pengetahuan yang ini mengerjakan soal ini. Nanti akan ibu nilai dan akan ibu kelompokkan menjadi penilaian berjenjang. Anda akan diri dulu. Tapi sebelum ibu mengelompokkan kalian dalam 3 kelompok, ibu mengumpulkan dulu, membahas dulu tentang soal ini. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan rangkaian seri. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Rangkaian seri. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan? Ayo. Ya, Karel. Pandi. Rangkaian dari alat buah rangkaian elektronik atau listrik yang proses penyusunan rangkaian dilakukan dengan menggunakan jalur hubungan. Komponen yang ada di dalam rangkaian tersebut disusun dengan satu jalur. Iya, jelas sekali ya. Tangan bukannya. Lima. Ya. Soal yang kelima, jelaskan langkah-langkah membuat rangkaian seri dan paralel. Siapa yang bisa? Iza ya? Atau paralel yang juga? Iza ya. Cara membuat rangkaian listrik disediakan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu kabel listrik, buah bolangan dengan ukuran muat yang sama, baterai dengan voltase yang sama, sekelas listrik dan putih. Ya. Nah, sekali ya jawaban dari Iza. Tepuk tangan untuk Iza. Tadi saya sudah mendapatkan 3 kelompok ya. Yang kelompok yang pertama silakan maju ke depan ya. Ari Ramadhan, Aryo Pradinata, Ayu Anggrini, silakan maju ke depan dulu. Ayu Anggrini, Ika Febrian, Dira Puspita,
Ibil Saputra, Kiki Ramadan. Iya, sudah mencapai ke sana ya, sana. Kelompok satu ini ya. Nah yang kedua, kelompok yang kedua Iza Muzdalifah, Leo Kusuma Wijaya, M. Abdul Rozi, Pandi, Farel, M. Taufik Al-Hakim, Putri Santika, M. Aldi. Itu untuk yang kelompok 3 ya dia. Nah, sekarang kelompok 2. Nah, sisanya adalah kelompok 2. Ya, sudah sampai di situ. Nah, sekarang kalian gabung. Nanti tugas yang untuk kelompok ini Ali adalah menggambarkan rangkaian seri dan rangkaian bagaimana. Rangkaian seri dan paralel nantinya akan maju ke depan kalau sudah selesai yang dijelaskan. Kemudian yang kelompok Pandi ya, ini merupakan yang mendapatkan nilai tertinggi. Jadi tugasnya adalah membuat rangkaian seri dan paralel ya, nanti dibuat. Untuk yang kelompok membuat rangkaian paralel ya kamu. Nah, untuk yang nilainya cukup ini membuat rangkaian seri. Silakan kembali ke bangkunya, silakan berdiskusi ya. Silakan membuat itu merupakan rangkaian apa? Rangkaian paralel dan seri. Ya, ini merupakan gambarnya, gambar dari rangkaian seri dan paralel. Nah, nanti kalian jelaskan ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang yang kelompok 2. Kelompok 2 ini adalah rangkaian apa? Sudah berhasil jadi ya percobaan kalian. Kasih tangan dulu untuk kelompok Pandi. Ya, silakan. Silakan kelompok selanjutnya. Nah, ini adalah rangkaian seri ya. Kelompoknya Repan, tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke bangkunya. Setelah tadi kita melakukan diskusi, terus percobaan ke depan, presentasi, semuanya berhasil ya. Kalian berarti sudah mengerti tentang rangkaian listrik sederhana baik di seri maupun paralel. Nanti balas kita di akhir kegiatan pembelajaran ya. Tapi sebelumnya Ibu mau kalian menjawab dulu pertanyaan refleksi di depan. Ibu minta yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa pertama siapa? Yang paling menarik adalah cara ibu menyampaikan pelajaran Bu. Dengan cara yang menarik
adik kami menjadi senang dan semangat. Oh, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Kalian senang ya? Belajar seperti ini kalian senang? Senang. Semuanya ada diskusinya, ada prakteknya ya. Jadi bisa mengerti ya, lebih apa? Kalian itu lebih bahagia ya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu itu menjadi lebih baik lagi? Saya Bu, Ya, Ibu, apa dia? kami akan lebih giat lagi belajar dan semangat bekerja sama dengan teman-teman. Iya, bagus sekali jawabannya teman-teman. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai nak ya. Berarti kalian ibu minta untuk terus belajar agar contohnya tadi ya tentang listrik agar kalian lebih mengerti tentang rangkaian. Berikut ini adalah umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari Kasianti SPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 32 Banyuasin 3 ingin memberikan umpan balik terhadap pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Inalia SPD MPD. Menurut saya, pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan Ibu Inalia sudah sesuai prosedur. Semoga apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Inalia dapat diikuti oleh rekan-rekan guru yang lainnya agar terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada siswa tetap semangat dan teruslah memotivasi rekan-rekan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz SPD, guru kelas 2 SD Negeri 32 Banyuasin 3. Saya ingin memberi umpan balik saya terhadap pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu Inalia laksanakan. Menurut saya, pembelajaran Ibu Ina sudah baik dan berpusat pada murid. Terima kasih sudah memotivasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Inalia yang sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan tentang rangkaian listrik sederhana dan membuat kami lebih aktif dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inalia. Lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang kita lakukan sebagai guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dengan learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan mengembangkan murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang selalu mendukung lingkungan belajar. Demikian pemaparan aksi nyata modul 2.1 saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.